Assalamualaikum, halo guys, kami dari kelompok 6 Tugas Sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahul, saya sebagai ketua kelompok dan editor dalam pembuatan video ini. Halo, perkenalkan nama saya Ardi Putra Wibowo. Tugas saya sebagai pemateri pertama. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yuhudi Mu'tasim. Tugas saya sebagai pemateri kedua. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Ryan. Tugas saya sebagai pemateri ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Ritya Haristianto. Tugas saya sebagai pemateri keempat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irwan Hadi. Tugas saya sebagai pemateri kelima. Kamu nanya, kami mau ngapain? Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi presentasi tentang masa Orde Baru. Apa itu masa Orde Baru dan ada apa aja di dalamnya? Mari kita bahas bersama. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru sendiri diciptakan untuk membedakan masa ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Latar belakang dari rezim Orde Baru. Orde Baru terjadi setelah gerakan 30 September 1965 atau G30S ditumpas. Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan pun terjadi dengan masyarakat umum dengan golongan PKI di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Samaan dengan itu, dimulainya tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Setelah melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto. Isi Super Semar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat pemerintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, seperti membuarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR RI untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat atau bisa disebut juga Tritura. Nah, isi tuntutan Tritura tersebut yaitu yang pertama adalah pembubaran PKI dan ormasnya. Terus yang kedua adalah pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga adalah penurunan harga-harga barang. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Di sekolah, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Pada pemerintahan Soeharto diresmikan duifungsi ABRI atas usulan Abdul Haris Nasution.
dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 1%. Akan tetapi harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Meskipun pada masa ini Indonesia mengalami pembangunan yang pesat, namun tidak dapat dipungkiri juga pada masa Orde Baru banyak terjadi kekurangan yang mengakibatkan keruntuhan masa Orde Baru. Antara lain, terbatasnya kebebasan media atau pers, banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, banyak terjadi pelanggaran HAM, dan kritik dipungkam. Kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu terdebatnya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Puncaknya besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Pada praktiknya, konsep difungsi ABRI era Orde Baru ini justru melenceng dari niat awalnya. Sebagai suatu organisasi, ABRI memiliki peran dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pemerintahan. Difungsi ABRI memungkinkan ABRI mempunyai kekuasaan negara dan hal ini membuat demokrasi terkikis. Selain itu, kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM ketika militer memegang kekuasaan. Setelah runtuhnya rezim Soeharto, difungsi ABRI perlahan-lahan dihapuskan. Cukup sekian penyampaian materi seputar pemerintah Orde Baru. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.